Sobat Odo, jumpa lagi dengan saya Dr. Roy Keburhan. Film The Last of Us akhir-akhir ini menyita perhatian kita, khususnya Indonesia. Mengapa? Karena outbreak atau penyebaran zombie berasal dari Indonesia. Yang kedua, salah seorang artis andalan kita, Christine Hakim, bermain di situ. Dan yang ketiga, terutama bagi pengguna suplemen yang aktif dalam complementary and alternative medicine, menaruh perhatian karena zombie yang tercipta itu adalah hasil infeksi cordyceps, sejenis jamur, pada manusia sehat. Kemudian mereka berubah menjadi zombie. Mengapa menarik bagi para pengguna suplemen? Karena cordyceps adalah jamur yang sudah berabad-abad digunakan di dalam pengobatan tradisional di Asia khususnya. Diceritakan bahwa cordyceps mampu menginfeksi manusia, membuatnya jadi zombie dan menguasai pikiran dari zombie yang tercipta. Benarkah demikian? Apakah jamur cordyceps sehebat itu? Memang benar, tetapi tidak pada manusia. Hanya pada semut dan serangga lain, terutama laba-laba. Cordyceps yang menginfeksi semut dan laba-laba akan dapat menguasai pikiran mereka, dan inangnya ini dikendalikan untuk pergi menuju ke tempat yang tinggi. Semua nutrien dari inangnya ini, laba-laba dan semut ini, dikeringkan oleh infeksi cordyceps dan tumbuh spora di dalam tubuh inang itu, dan karena mereka berada di tempat yang tinggi dikendalikan oleh cordyceps, maka kemudian spora itu menyebar dan menginfeksi semut dan laba-laba yang lain. Para pakar berkata bahwa sangat mustahil manusia diinfeksi oleh cordyceps seperti yang dikisahkan oleh HBO miniseries The Last of Us, dan penularannya juga tidak melalui gigitan. Juga para zombie itu tidak bekerja sebagai sebuah networking seperti di film tersebut. Nah, para pengguna suplemen tertarik dengan cerita ini karena cordyceps ternyata lama dipakai sebagai suplemen. Paling tidak ada 3 alasan penting membuat cordyceps itu lama dipakai dan terbukti berkhasiat lewat banyak tulisan jurnal, terutama yang berkaitan dengan biomedicine seperti misalnya NCBI. Nah, apa yang jadi alasan kita menggunakan cordyceps? Salah satu contohnya adalah ini, CordyHerb, produksi dari BioHerb. Kapsulnya seperti ini. Yang kalau kita gunakan bersama-sama dengan gamatite, sebuah ekstrak teripang laut dengan pengolahan hidrolisa sehingga menjadi molekul peptida yang sangat mudah diserap. Maka CordyHerb itu memberi hasil yang sangat luar biasa. Pertama, CordyHerb yang mengandung cordyceps ini akan dapat meningkatkan produksi ATP. ATP itu adalah senyawa yang bertanggung jawab pada produksi energi. Dengan menggunakan ini secara teratur,
kita akan punya kemampuan yang lebih prima dalam beraktivitas seperti yang saya lakukan, selalu beraktivitas bersepeda. Yang kedua, Cordyceps mampu mengendalikan kadar gula darah sehingga bila digunakan sebagai suplementasi oleh penderita diabetes akan dapat menekan penggunaan obat agar tidak terlalu banyak dan dosisnya tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, Cordyceps adalah jamur yang punya kemampuan anti-inflamasi atau anti peradangan. Inflamasi itu terjadi dimanapun, misalnya di sendi, kita kenal sebagai rematik. Dengan menggunakan Cordyceps secara teratur, maka peradangan sendi, apapun jenis rematiknya, akan terbantu. Kita tidak memerlukan obat yang terlalu banyak yang jangka panjang akan dapat merusak ginjal kita misalnya. Kemudian peradangan itu juga bisa terjadi di dalam sistem pembuluh darah sebagai salah satu rangkaian proses terjadinya aterosklerosis. Dan ketika kita menggunakan Cordyceps secara teratur, maka proses aterosklerosis akan dapat ditekan sehingga risiko penyakit jantung koroner dan stroke juga berhasil kita turunkan dengan penggunaan Cordyceps. Nah, itulah hebatnya Cordyceps yang kehebatannya ditonjolkan di The Last of Us, walaupun secara ilmiah tidak menginfeksi manusia, tetapi hanya menginfeksi semut dan serangga lainnya, terutama laba-laba. Jadi jangan kita takut untuk berpikir bahwa kemudian kita akan terinfeksi dan menjadi zombie seperti di film tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Odo.